memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Terima kasih. Amanat pembina apel. Amanat Direktur Sistem Informasi Statistik pada acara apel pagi Badan Pusat Statistik Jakarta tanggal 13 Desember 2021. Tidak duduk orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak pejabat tinggi, pimpinan tinggi media, Bapak dan Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama, serta seluruh peserta apel yang berbahagia. Pertama, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali melaksanakan apel pagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan apel hari Senin pagi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPS yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan dalam suasana pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan selalu produktif berkontribusi untuk BPS. Mewakili seluruh jajaran pimpinan BPS, saya menyampaikan dukungan semangat dan rasa empati yang besar kepada seluruh pegawai BPS dan keluarganya yang sedang menghadapi ujian sakit ataupun meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan kekuatan, serta kemudahan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa institusi yang kita cintai dan banggakan ini memiliki visi luhur, yakni menjadi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kita tidak boleh membiarkan diri kita sendiri menciptakan kekosongan statistik karena ini. Amanah dan tanggung jawab atas statistik mendorong tekad untuk tetap memberikan pelayanan statistik berkualitas dengan perasaan empati dan solidaritas. Hadirin peserta apel yang saya banggakan, di era revolusi data saat ini, semua institusi berusaha beradaptasi terhadap era data baru yang lebih variatif, lebih besar, dan lebih cepat dari sebelumnya. Berbagai upaya dilakukan agar value bahwa data is a new oil bisa didapatkan. Peningkatan kapasitas statistik di era revolusi data ini menjadi kunci untuk mewujudkan perumusan kebijakan yang lebih baik. Disinilah peran strategis BPS. BPS dapat meningkatkan kapasitas statistik kelembagaan, lembaga, dinas, dan instansi melalui berbagai upaya pembinaan untuk mewujudkan satu data Indonesia. Dan dalam rangka pembangunan sistem statistik nasional yang efektif, efisien, dan andal, pembinaan dilakukan baik dalam penyelenggaraan survei ataupun pemanfaatan data administratif atau data register dan big data untuk statistik resmi. Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia, sudah genap 2,5 tahun sejak diundangkan pada tanggal 12 Juni 2019, Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia masih menyisakan harapan tentang implementasi konkret sistem kolaborasi data yang menerapkan prinsip-prinsip SDI dengan baik dan benar. Untuk menjawab ini, BPS telah membangun platform Satu Data yang disebut dengan Indonesia Data Hub atau disingkat INDAH. Platform ini telah menerapkan prinsip-prinsip SDI, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi atau data induk. Selain itu, platform ini juga menjadi wadah kolaborasi dan eksplorasi data dari berbagai kelembagaan.
Platform Indah ini dibangun atas sistem infrastruktur terintegrasi atau sintesis yang merupakan solusi TI yang terintegrasi dan dalam proses bisnis statistik end-to-end dari hulu sampai hilir yang dapat memberikan dampak luar biasa dalam peningkatan produktivitas dan kualitas kegiatan statistik. Sintesis ini mendukung tata kelola data statistik yang tidak hanya berasal dari sensus atau survei, tetapi juga administratif, register, dan juga big data. Saudara-saudara peserta apel yang saya cintai, saat ini berbagai tema pembangunan satu data telah diinisiasi di BPS dengan platform Indah ini. Platform Satu Data Kependudukan Indonesia atau SDPI adalah inisiasi awal implementasi Satu Data Indonesia dengan Indah. Platform SDPI adalah hasil kolaborasi apik antara Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Inisiatif SDI yang bersifat tematik lainnya kemudian bermunculan. Di antaranya adalah Satu Data Bencana Indonesia atau disingkat SDBI, kolaborasi dengan BNPB dan ESDM. Satu Data Statistik Kriminal Indonesia atau disingkat SDSKI dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen Permasyarakatan. Yang ketiga, Sustainable Development Goals atau SDGs, kolaborasi dengan Sekretariat SDGs dan Bappenas. Yang keempat, Satu Data Migrasi Internasional Indonesia atau disingkat SDMI, Big Data dan Satu Data Desa yang baru saja akan dimulai. Semua inisiatif ini telah mendorong penataan tata kelola data statistik baik di internal BPS dan juga eksternal yang melibatkan produsen data dan wali data terkait dengan tema-tema yang diusung. Saya sangat yakin implementasi SDI secara tematik dalam platform Indah ini, BPS dapat mendemonstrasikan pengelolaan data statistik yang menerapkan prinsip SDI secara utuh. BPS juga dapat menjadi role model yang sekaligus merangkul kelembagaan bersama mewujudkan Satu Data Indonesia dengan baik dan benar. Ini adalah actionable learning yang menjadi alternatif komplemen lain dalam pembinaan statistik sektoral, selain kegiatan sosialisasi atau diklat statistik sektoral. Bersama dengan Indah, sistem infrastruktur statistik terintegrasi atau sintesis juga dapat menjadi solusi dalam pembangunan sistem statistik nasional yang andal. Saudara-saudara yang saya banggakan, sintesis dan platform Indah akan menjadi instrumen atau perangkat yang sangat powerful untuk pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dan juga SSN. Jika dan hanya jika digunakan oleh ASN yang berakhlak, ASN yang memiliki nilai-nilai dasar seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya meyakini bahwa kita ASN BPS dapat melakukan optimalisasi platform Indah dalam implementasi 7 arah perubahan BPS yang dicanangkan Kepala BPS, khususnya pembangunan statistik berkualitas yang lebih luas. Dengan demikian, harapan ini mendongkrak posisi BPS secara kelembagaan yang setara dengan kementerian dan BPS menjadi the world class NSO dapat dicapai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan statement Presiden Jokowi bahwa pada tahun 2015 Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika. Seperti kita ketahui bersama, kejahatan narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara atau internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan mendukung upaya pemerintah menuju Indonesia bersih narkoba atau bersinar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam hangat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 Desember 2021. Direktur Sistem Informasi Statistik Muhammad Romzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.
Mohon yang diberi tugas pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwa samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan kuasa dan kehendak-Mu, dengan izin dan ridho-Mu, pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk mengikuti apel virtual yang semoga serta apel dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah yang mengabulkan doa apabila hamba-Nya berdoa, apel rutin ini dalam rangka memelihara dan meningkatkan persatuan dan kekompakan kami, serta ketaatan terhadap ulir amri. Ya Allah, jadikanlah niat dan ikhtiar kami ini sebagai amal kebajikan di sisi-Mu menuju BPS yang loyal terhadap nilai intinya, ya Allah, yaitu profesional, integritas, dan amanah, dan bukan loyal kepada kepentingan pribadi atau dunia yang Engkau sifatkan hina dan tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Ya Allah, jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama kami, negeri tempat tinggal seutuhnya yang Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu yang bersabar. Jadikanlah ini pemupuk kebersamaan kami dan sumber kekuatan kami yang terutama dalam menciptakan zona integritas menuju bebas kolaka, bebas korupsi, dan bebas kolaka bersih dan bayani. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindungi, kami berlindung kepada-Mu, ya Allah, dari berbagai mara bahaya, keburukan, dan penyakit. Di tengah wabah COVID-19 yang telah menjadi sebab sakaratul maut 140.000 hamba-Mu di Indonesia semakin menyadarkan betapa lemahnya kami, dan Engkau memiliki kuasa atas hidup dan mati hamba-Mu. Jadikanlah hati kami menerima ini sebagai peringatan. Oleh karena itu kami menempatkan dunia sebagai mestinya, yaitu tempat tinggal sementara dan ladang beramal untuk negeri akhirat. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, penglihatan kami, dan pendengaran kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan para pemimpin kami. Terimalah doa kami, karena Engkau mengabulkan doa hamba-Mu apabila hamba-Mu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apel virtual. Bapak Ibu peserta apel diperkenankan meninggalkan ruang apel virtual. Salam sehat selalu sampai bertemu kembali pekan depan. Adakah